Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Asallahu ayaz'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Iz'al fi qalbi mu'izzatan fi ilhamika wa rasydan fi taufiqika ya wafi ya man la taufiqu illa indah. Wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Hadirin jamaah rahimakumullah, wabil khusus para guru, para siswa, orang tua siswa SMK Bakti Nusantara Triple Six yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini di hari Jumat yang penuh berkah, kita masih bisa istiqomah melaksanakan ibadah, khususnya saum di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa melaksanakan ibadah, khususnya ibadah saum di bulan Ramadan. Salawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda termulia, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah, penuh rahmat Allah ini, mari kita sama-sama manfaatkan semaksimal mungkin kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita terhadap sesama makhluk Allah, ibadah kita terhadap sesama manusia, sehingga posisinya antara hablum minallah, hablum minan nas bisa dengan sinergi untuk selalu meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Wabil khusus di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ada tujuannya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan puasa. Yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Di ujungnya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, supaya kita mendapatkan predikat bertakwa. Karena belum tentu orang yang beriman, orang yang beragama Islam belum tentu mendapatkan predikat bertakwa. Predikat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membedakan kemuliaan, keberkahan manusia di sisi Allah adalah karena nilai-nilai ketakwaannya. Oleh karena itu dengan puasa Allah memberikan predikat yang tinggi khususnya buat kita semua, buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu predikat takwa. Hadirin rahimakumullah, untuk menggapai nilai takwa ketika kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini tidaklah segampang dan semudah. Artinya kita memerlukan perjuangan, memerlukan pengorbanan. Bahkan alim ulama, para alim ulama soleh mengatakan tingkatan derajatnya kita melaksanakan puasa dibagi menjadi tiga derajat. Yang pertama ada saumul awam, saum umum, puasa orang-orang yang awam, orang-orang yang dikategorikan puasa orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang bodoh. Yaitu puasa awam di sini adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya sebatas menahan haus, menahan lapar, dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau dari mulai waktu azan subuh sampai azan maghrib. Tiada lain, puasanya hanya menahan haus dan lapar. Ibadah sholatnya kadang dilaksanakan, kadang tidak. Tadarusnya tidak dilaksanakan. Tarawihnya pun sama, kadang bolong-bolong, bahkan tidak dilaksanakan. Sehingga muncul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal as. Akan banyak di antara umatku yang melaksanakan ibadah saum hanya menahan
haus dan hanya menahan lapar, atau menahan lapar dan menahan dahaga. Pahalanya tidak dapat diakibatkan puasanya hanya menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari makan, minum, ataupun hubungan suami istri pada waktu siang hari. Itu tingkatan yang pertama. Apakah kita termasuk tingkatan yang pertama seperti itu? Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Tingkatan yang kedua, derajat yang kedua, kata ulama soleh, itu ada saumul khawas, puasa khusus, yaitu selain menahan haus, selain menahan lapar, tapi bagaimana anggota tubuhnya dipuasakan, anggota tubuhnya disaumkan, matanya disaumkan, tangannya disaumkan, kakinya disaumkan, perutnya disaumkan, pikirannya disaumkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika melaksanakan ibadah puasa, tidak hanya menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa, tapi bagaimana menjauhi, menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya batal. Salah satunya adalah bagaimana ketika puasa tidak bisa menyaumkan lidah, dia bergibah, dia berbohong, dia mengadu domba, dia memfitnah. Puasa tersebut nilai pahalanya tidak dapat. Sehingga mari kita sama-sama ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, saumkan lisan kita, saumkan mulut kita dari ucapan-ucapan yang bisa menyakiti orang lain, dari perkara-perkara menggosip, dari perkara-perkara menggibah, dan hal-hal yang keluar dari ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Tingkatan ini adalah termasuk bagian tingkatan orang yang soleh, orang yang arif, bahkan bisa saja mencapai nilai ketakwaan. Ada tingkatan yang ketiga adalah saumul khawasil khawas, khususil khusus, saum yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan saum yang khusus, yaitu selain menahan haus, menahan lapar, juga menahan, menyaumkan anggota tubuhnya, yaitu bagaimana dia juga mampu menyaumkan hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di dalam jiwanya bagaimana menjunjung tinggi nilai akhirat dibandingkan dengan nilai-nilai dunia. Akhirat ingat terus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah tingkatan saumnya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para aulia, yang mungkin kita tidak akan sampai ke sana. Tapi mudah-mudahan kita mampu di tingkatan yang kedua, yaitu saumul khusus, saum yang khusus ketika menahan lapar, menahan dahaga, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, juga mampu menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa, yaitu anggota tubuh kita disaumkan. Esensi dari saum tingkatan ini adalah bagaimana kita mampu menggapai nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah saum semaksimal mungkin, sehingga mampu memupuk, mampu membiasakan, mampu memanen pahala dan nilai-nilai ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Kelak sudah habisnya bulan Ramadan, bulan Syawal, dan bulan-bulan yang lainnya, 11 bulan yang lewat dari bulan Ramadan, maka kita mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kategori ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah rahimakumullah, kita sama-sama perbaiki kualitas ibadah saum kita di bulan Ramadan yang sekarang menginjak 10 hari di bulan Ramadan ini, melaksanakan ibadah puasa di bagian kedua setelah kita melaksanakan di hari-hari yang pertama sampai mungkin 10 hari, kita harus lebih baik lagi dari hari-hari yang kemarin. Ibadah wajibnya dilaksanakan sebaik mungkin, salatnya dilaksanakan tepat waktu, kemudian ibadah yang sunnahnya pun dilaksanakan serapi dan sebaik mungkin. Termasuk di dalamnya ada salat tarawih, salat yang merupakan bagian qiyam Ramadan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, salah satunya salat tarawih, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan imanan, beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mampu kita juga menjaga tadarusnya sebaik mungkin sehingga bisa konsekuensi istiqomah
menjalankan membaca Al-Quran setelah beres bulan Ramadan. Sekali lagi mudah-mudahan amaliyah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelimpahan rezeki, diberikan keberkahan ilmu, dan bisa terus istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dalam kondisi keadaan yang dikategorikan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi COVID-19, masih dalam kondisi pandemi, tapi tidak menghalangi kita untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.